kami akan menyampaikan sedikit materi tentang bahaya merokok. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lutfi Nur Anissa. Sebelah kanan saya ada Mbak Puspa, Cecil, Mas Iqbal, dan Mas Farhan. Mohon maaf sebelumnya, Bapak pembimbing kami sedang sakit, nggak enak badan, jadi tidak bisa datang pada malam hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Mbak Cecilia. Sudah kenal semua ya? Belum ya Pak? Ya. Perkenalkan saya bisa pelan-pelan. Oke. Perkenalkan Pak. Ini wajah saya. Perkenalkan saya perawat Cecil, bisa dipanggil seperti itu. Cecil. Ya, sedikit kita santai aja. Mohon waktunya sebentar ya, Mas. Kita santai aja malam ini, tapi insya Allah semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Yang pertama, saya akan menyampaikan sedikit tentang bahaya merokok. Kita bahas dulu apa itu rokok ya. Oke. Apa itu rokok? Nah di sini secara kesehatan sudah dijelaskan rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan atau dihirup asapnya. Nah apa saja sih jenis-jenis rokok gitu ya? Rokok itu ada beberapa jenis termasuk rokok kretek, tahu bagi kesehatan. Jadi bahaya merokok sudah dijelaskan oleh pemerintah dan ada peraturannya. Jadi jika mas jangan ini ya, hargai orang. Saya lanjutkan ya. Oke, sekarang tentang apa saja yang ada di dalam rokok sudah dijelaskan di dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia, 400 zat berbahaya, 43 zat penyebab kanker atau karsinogenik. Ya. Di sini yang kita jelaskan terlebih dahulu, di sini kita tidak membuat atau mengkhususkan mas-mas atau bapak yang merokok harus tidak merokok gitu. Kita hanya memberikan edukasi informasi, nanti bisa difilter bagaimana baiknya gitu. Oke, Bapak enak gitu ya. Nah, ini Pak efek dari zat nikotin di dalam tubuh kita karena langsung masuk ke dalam darah. Lalu ada adalah karbon monoksida. Sudah tahu ya, karbon adalah sejenis gas beracun yang menurunkan kadar oksigen dalam darah dan dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya. Contohnya untuk perempuan yang mungkin pernah merokok ya. Nah ini kita bukan menakut-nakuti, tapi efek dari rokok tersebut bagi perempuan juga sangat berbahaya. Pemandulan juga bisa berbahaya ya. Orang atau emfisema, kanker ginjal dan kanker esofagus. Selanjutnya adalah kanker lambung. Ada kanker lambung penyebabnya yaitu rokok, luka lambung, kandidiasis mulut. Biasanya kalau merokok sering hitam-hitam giginya ya. Nah itu efek dari ini Pak. Jadi efek awal dari munculnya penyakit kanker dan segala macamnya itu terlihat dari giginya juga gitu. Terus ada penyakit hipertensi. Banyak di sini yang kena darah tinggi, bapak-bapak mungkin. Mbak-mbak juga ya sering ya hipertensi ya, marah-marah pacarnya lagi. Pengalaman ya. Iya. Selanjutnya kita bahas secara internasional berdasarkan data World Health Organization atau WHO. Satu rokok membunuh hingga setengah penggunanya. Jadi ada kata-kata perokok pasif dan aktif ya. Nah, kalau dibicarakan ada yang bilang perokok pasif itu tidak berbahaya. Jadi efeknya itu
75% untuk aktif dan 25%-nya untuk perokok pasif, Pak. Jadi aktifnya juga ikut merasakan, pasifnya juga merasakan. Nah, kita tujuan awal, tujuan akhir program ini adalah desa layak untuk anak. Tuh, jadi mengapa kita melakukan program ini? Karena ya bisa Mas saya kasih hukuman ya. Nggak boleh. Pak, niku kok 8 juta orang setiap tahunnya meninggal. Percaya nggak percaya, tapi itu sudah didata oleh WHO ya. Yang terakhir itu lebih dari 7 juta kematian terjadi pada perokok aktif dan sekitar 1,2 juta kematian terjadi pada perokok pasif atau non perokok yang terpapar asap rokok. Nah, ini langkah pemerintah untuk menerjunkan para mahasiswa untuk berdampingan dengan masyarakat ini gitu. Jadi kita menekan angka kematian terhadap penyebab rokok gitu ya. Saya yakin desa ini desa yang sudah mengerti bahaya rokok, desa yang bagus. Lanjutkan. Saya lanjutkan tentang perokok rentan terhadap COVID-19. Nah, sekarang tambah lagi ya pandemi atau penyakit yang menyerang manusia, yaitu COVID-19 atau Corona. Nah, dari 9.000 itu lebih rentan terkena virus Corona yaitu jawabannya. Dan sedangkan pasien COVID-19 non perokok yang mengalami perburukan yaitu sebanyak 9,3%. Artinya apa? Merokok hampir 2 kali lipat meningkatkan resiko pemburukan COVID-19. Saya serahkan kepada moderatornya ya. Terima kasih Mbak Cecil untuk materi yang telah disampaikan. Untuk bapak-bapak dan mas-mas, apakah ada yang belum paham tentang materi yang telah disampaikan? Bisa di setahu saya selama saya ada di Indonesia dan saya berkuliah di UMM, pemerintah itu punya pajak, Pak, pajak negara. Dan cukai yang ada di dalam rokok itu sangat mahal untuk negara. Jika pemerintah menutup atau langkah pemerintah untuk menutup, ya keuangan negara berkurang, Pak. Jadi di sini tuh ada dua pilihan gitu, antara kemanusiaan segi pemerintah dan segi keuangan pemerintah juga. Nah, makanya gitu pemerintah tidak menutup, tapi pemerintah memberikan edukasi bagaimana cara menghindari rokok tersebut. Nonton, Pak. Jadi ada unsur politik di sini. Gimana, Mas? Masnya ngerokok enggak? Oh enggak. Sekarang enggak ya? Gitu, Pak. Jadi kan di dalam buku rokok juga sudah dijelaskan bahaya-bahaya merokok. Nah, itu pentingnya pendidikan di Indonesia yang mungkin sekarang lagi mengalami keterpurukan. Ya, sudah tahu ada gambarnya, ada yang masih merokok gitu. Ya, kita di situ tugasnya hanya memberi edukasi karena kita juga tim kesehatan juga tim pendidikan gitu, Pak. Jadi ya itu jawabannya, karena di dalam rokok ada cukainya dan cukainya itu sangat mahal untuk negara kita. Gitu. Kalau kita tidak dibantu oleh cukai rokok, kita tidak bisa membangun jembatan atau jalan, Pak. Seperti itu. Gitu kan, Pak? Saya harap kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kami dari Universitas Muhammadiyah Magelang terima kasih kepada bapak-bapak dan mas-mas telah memberikan waktu untuk kami. Sebelumnya kami izin minta foto terlebih dahulu untuk dokumentasi, boleh ya Mas?